Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kalima dengan NIM 2019-14357 dari Universitas PGRI Palembang, tepatnya di kelas 3L PGSD. Di sini saya akan membuat langkah-langkah penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu adalah kita harus menentukan sekolah, kelas, semester, tema, subtema, pembelajaran, serta alokasi waktu. Oke, yang kedua itu adalah kompetensi inti. Di sini, kompetensi inti atau KI ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Nah, yang ketiga itu adalah kita harus menentukan kompetensi dasar atau KD. Ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam mapel tertentu sebagai rujukan untuk penyusunan indikatornya nanti. Nah, indikator itu sendiri adalah penanda pencapaian KD secara spesifik yang diukur untuk mengetahui ketercapaian ujian atau tujuan pembelajaran. Oke, yang keempat itu adalah tujuan pembelajaran. Yang kelima adalah materi pembelajaran. Yang keenam adalah metode pembelajaran. Oke, apa sih metode pembelajaran? Metode pembelajaran itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan pembelajaran itu pada siswa. Nah, yang ketujuh adalah media pembelajaran. Media adalah perantara atau media yang akan kita gunakan nanti untuk pencapaian hasil belajar. Nah, yang kedelapan itu adalah sumber belajar. Sumber belajar ini yaitu mencakup buku, bisa juga internet, dan lain sebagainya. Nah, yang kesembilan itu adalah langkah-langkah pembelajaran. Ini meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, serta penutup. Nah, yang ke-10 adalah penilaian hasil belajar siswa. Dan yang terakhir adalah kota beserta tanda tangan guru yang membuat. Oke, kita sekarang masuk ke tahap pembuatannya. Oke, baiklah, di sini kita masuk ke tahap langkah-langkah pengisian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini saya telah menentukan sekolah, kelas atau semester, tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu. Di sini saya menerapkan pada sekolah dasar, yaitu pada kelas 1 semester 1 dengan tema kegemaranku dengan subtema gemar menggambar. Yaitu di sini ada pembelajaran terkait 3 mata pelajaran dengan alokasi waktu 6 dikali 35 menit, 1 kali pertemuan. Nah, setelah kita sudah menentukan semua tadi, maka kita langsung ke langkah yang kedua, yaitu adalah kompetensi inti. Di sini kompetensi inti yang pertama itu adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan bertanya, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat itu adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu adalah tahap kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini yaitu mata pelajaran pertama yaitu adalah matematika dengan kompetensi dasar 3.6 dan 4.6 dan dikembalikan dengan pengembangan indikator pencapaian kompetensi masing-masing KD. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 yang dikembangkan dengan indikator pencapaian kompetensi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu adalah tahap tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran yang saya pakai adalah 10 langkah, yaitu melalui kegiatan pembaca teks cerita tentang Riko yang gemar menggambar. Siswa dapat mengenal kompetensi pada dirinya, apakah dia gemar menggambar. Nah, yang kedua itu adalah setelah membaca teks cerita tentang Riko yang gemar menggambar, siswa dapat melukiskan atau menulis gambar kesukaan bagi siswa. Nah, dengan menuliskan gambar kesukaan bagi siswa,
siswa dapat menceritakan hasilnya dengan jelas. Yang keempat, kemudian siswa belajar mencetak gambar buah belimbing dengan langkah-langkah yang tepat. Yang kelima, melalui kegiatan mencermati bentuk benda yang berhubungan dengan gambar, siswa dapat menunjukkan bangun ruang, itu balok, kubus, bola, tabung yang benar. Nah, yang keenam itu adalah melalui pengamatan media bangun ruang, siswa dapat membedakan ciri bangun ruang, balok, kubus, bola, dan tabung dengan benar. Yang ketujuh yaitu melalui observasi ruang kelas, siswa dapat mengidentifikasi benda yang berbentuk balok, kubus, bola, tabung dengan benar. Kedelapan itu adalah melalui diskusi, siswa dapat mengelompokkan benda dengan berbentuk balok, kubus, bola, dan tabung dengan benar. Yang kesembilan, melalui tanya jawab, siswa dapat menentukan kegiatan menulis permulaan dengan benar. Yang kesepuluh adalah melalui kegiatan menggambar benda berbentuk bangun ruang, siswa dapat melakukan kegiatan persiapan menulis permulaan, yaitu cara duduk, cara memegang pensil, cara antara mata dan buku dengan tepat. Selanjutnya itu kita memasuki tahap materi. Di sini materi yang saya cantumkan itu adalah teks gemar membaca, yaitu cerita tentang Riko gemar membaca. Maksud saya gemar menggambar. Nah, yang kedua itu adalah materi tentang bangun ruang. Di sini melingkup balok, kubus, bola, dan tabung. Bisa kita lihat materinya, ada balok, kubus, tabung, serta bola. Nah, yang ketiga itu adalah atau materi terakhir, ini adalah cara menggambar dan menulis dengan benar. Nah, selanjutnya kita memasuki materi yang terakhir, yaitu adalah langkah-langkah mencetak dengan buah belimbing. Selanjutnya kita masuki metode pembelajaran atau cara yang kita gunakan untuk menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Di sini saya menggunakan metode pengamatan, pemberian tugas, diskusi, tanya jawab, serta ceramah. Dan pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan saintifik. Selanjutnya kita memasuki tahap yaitu media pembelajaran. Apa sih media? Sudah saya jelaskan, media adalah alat perantara kita sebagai media pembelajaran yang kita gunakan menyampaikan materi di dalam kelas. Di sini saya menggunakan macam-macam bangun ruang, yaitu adalah balok, kubus, tabung, dan bola, serta buah belimbing. Nah, selanjutnya kita memasuki yaitu sumber belajar. Di sini sumber belajar yang saya pakai adalah buku tema 2 tentang kegemaranku untuk SD MI kelas 1 semester 1 kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Cemara. Nah, selanjutnya kita memasuki langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran di sini yaitu meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Kegiatan awal sudah saya utarakan di pendahuluan, yaitu guru mengucapkan salam dan menyapa siswa. Yang kedua, guru memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, guru dan siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, guru dan siswa menyanyikan lagu penyemangat di pagi hari, yaitu bisa judul yang berbeda. Di sini saya memakai judul Selamat Pagi. Yang kelima itu adalah guru mengecek kehadiran siswa. Yang keenam, guru bertanya kepada siswa apakah siswa gemar menggambar, apa gambar yang paling siswa suka. Yang ketujuh adalah siswa menjawab pertanyaan dari guru. Yang kedelapan, siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang kegiatan yang akan dilakukan, dan guru menyampaikan tema yaitu tentang kegemaranku dengan subtema gemar membaca dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Yang kesembilan itu adalah memberikan kata-kata penyemangat agar siswa semangat untuk belajar. Di sini alokasi waktu yang saya pakai adalah 15 menit. Selanjutnya memasuki kegiatan inti. Di sini siswa mendengarkan atau membaca cerita tentang Riko gemar membaca. Dan yang kedua, siswa menulis gambar kesukaannya sendiri.
Yang ketiga, siswa menceritakan tentang gambar kesukaannya. Yang keempat, siswa yaitu mencetak buah belimbing sesuai langkah-langkah yang benar. Yang kelima, siswa mengamati bentuk benda dengan hasil cetakan yang telah ia buat. Yang keenam, guru memperlihatkan media berbagai macam bangun ruang yang akan membantu siswa membedakan ciri-ciri bangun ruang tersebut. Yang ketujuh adalah siswa mengamati benda yang dapat di ruang kelas dan mengidentifikasinya. Yang kedelapan, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok sebanyak 3-4 orang. Yang kesembilan, guru menugaskan kepada siswa kelompok untuk mengelompokkan bentuk dengan media yang ditampilkan. Yang kesepuluh, siswa menampilkan hasil tugas kelompok di depan kelas. Di sini saya memakai alokasi waktu sebanyak 45 menit. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan penutup. Yaitu pertama, guru dan siswa menyimpulkan kegiatan hari ini. Yang kedua, siswa diberi tugas lanjut atau PR, yaitu melalui penulis benda sesuai dengan bentuk yang dipelajari tadi. Yang ketiga, siswa merapikan tempat duduk. Yang keempat, menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu saya memilih Garuda Pancasila, boleh lagu bebas. Yang kelima itu adalah siswa bersama guru berdoa dan menutup pembelajaran. Di sini alokasi waktu yang saya pakai adalah sebanyak 10 menit. Oke, setelah tadi sudah tertata dengan rapi, maka kita masuk ke penilaian hasil belajar. Di sini prosedur penilaian hasil belajar yang saya lakukan adalah melakukan pengamatan terhadap siswa saat proses pembelajaran itu berlangsung. Yang penilaian hasil belajar yaitu dengan menggunakan tes tertulis. Yang kedua, instrumen penilaian, yaitu adalah penilaian proses atau penilaian kerja, penilaian sikap, dan penilaian hasil belajar pengetahuan. Saya menggunakan pilihan ganda, karena ini kelas 1. Nah, yang terakhir itu jangan lupa kita meletakkan di bawah RPP, yaitu beserta kota dan nama penyusun. Kalau ada NIP, kita kasih NIP. Sekian dari penjelasan saya. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saat penyampaian langkah-langkah dari penyusunan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.